siap, kami dari kelompok MBKM akan melaporkan hasil dari para reporter kami. Jadi, apa materi reporter pertama kita? Baik, materi reporter pertama tentang masalah pendidikan saat ini, yaitu dari kelompok pendidikan yang dijelaskan oleh rekan saya Indonesia kepada Indonesia Kampus Ilmu. Informasi yang saya dapat dari kelompok pendidikan dengan judul masalah pendidikan saat ini ialah sistem pendidikan dikritik karena kelemahannya oleh berbagai tokoh nasional dan internasional. Ada pula masalah-masalah yang disampaikan. Itu masalah yang pertama, sekolah saat ini mungkin tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif karena nilai yang tinggi tidak menjamin kesiapan untuk hidup. Nah, sedangkan orang yang sukses seperti Albert Einstein atau Steven Spielberg, itu mereka juga mempunyai nilai yang rendah. Ada pula masalah yang kedua, yaitu sistem pendidikan dikatakan mengajar apa dan bukan mengapa yang mungkin tidak mendorong pemahaman dan pemikiran kritis. Masalah yang terakhir, yang diajarkan di sekolah itu tidak selalu relevan dengan kebutuhan di kehidupan nyata, seperti kecerdasan emosional dan keterampilan sosial. Menurut fakta yang disampaikan dari video, masalah pendidikan saat ini adalah sekolah membunuh kreativitas masing-masing anak karena setiap anak disuruh untuk melakukan hal-hal yang sama setiap harinya, sehingga mereka tidak mempunyai passionnya sendiri. Ininya, pendidikan bukan hanya sekedar belajar di sekolah, tetapi juga persiapan untuk menghadapi dunia dengan kemampuan yang relevan. Reporter kedua yaitu dari Tirta yang akan menjelaskan tentang kualitas pendidikan di Indonesia yang masih sangat rendah. Saya Tirta Dwi akan melaporkan materi dari kelompok geometri mengenai kualitas pendidikan di Indonesia yang masih rendah. Terdapat 3 poin yang dapat saya simpulkan. Poin pertama, kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah, meskipun terdapat demografi dan anggaran pendidikan yang besar. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan di Indonesia didominasi oleh orang-orang yang memiliki kualitas pendidikan yang rendah. Poin yang kedua, kualitas pendidikan di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan, dikarenakan pendidikan di Indonesia tidak mendapatkan perhatian yang serius, sehingga kualitas pendidikan menurun. Poin yang ketiga, kualitas pendidikan di Indonesia mengalami tantangan, seperti memperbaiki infrastruktur, kurikulum, dukungan guru dan juga orang tua. Pendidikan yang berkualitas akan menjadi faktor penting dalam upaya mengatasi ketidaksetaraan dan juga kemiskinan yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Reporter ketiga yaitu dari Putri Genita yang membahas tentang peningkatan kualitas pendidikan era pendidikan Prabowo. Baik, terima kasih kepada presenter. Di sini saya akan menjelaskan hasil materi dari kelompok matematika yang sudah saya kunjungi, yaitu yang berjudul Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Era Pemerintahan Prabowo. Pak Prabowo mengatakan perlunya nilai matematika dari tingkat TK. Nah, di sini pendidikan 5 tahun terakhir memang harus dievaluasi. 2 isu penting yang harus dievaluasi. Isu yang pertama yaitu peningkatan mutu, tata kelola, peningkatan pemetaan akses, dan relevansi. Isu yang kedua yaitu kekerasan di satuan pendidikan. Ini saja yang dapat saya sampaikan hasil dari materi kelompok matematika. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada presenter. Yaitu reporter kita dari kelompok kalkulus yang membahas tentang masalah pendidikan di Indonesia dengan reporter kita Rita Yuliani. Halo pemirsa, perkenalkan saya Rita Yuliani. Saya akan melaporkan materi yang dipaparkan oleh kelompok kalkulus yang berjudul Podcast Pendidikan di Indonesia. Dari penjelasan kelompok kalkulus, terdapat satu poin penting, yaitu perbedaan antara pendidikan di Indonesia dan di Singapura. Di Singapura, pelajar memiliki semangat belajar yang tinggi dibandingkan di Indonesia, seperti pelajar yang aktif mengunjungi perpustakaan. Sedangkan di Indonesia, mayoritas mengunjungi perpustakaan hanya untuk tugas. Tidak hanya itu, di Singapura, setiap kemampuan, baik itu akademik maupun non-akademik, akan selalu didukung. Sedangkan di Indonesia, kebanyakan lebih mengutamakan di bidang akademik. Sekian dari saya, terima kasih. Dan reporter terakhir tentang materi sekolah tak layak di pedalaman Kupang. Bukti buruknya pendidikan Republik Indonesia, yaitu dijelaskan oleh rekan kita, Ajwan. Perkenalkan, saya dari Jawa. Saya ingin menjelaskan dari kelompok ke-11 yang berjudul Sekolah Tak Layak di Pedalaman. Sekolah yang tak layak ini seperti lantainya tak layak, dindingnya itu papan dan atapnya itu bocor, dan juga fasilitas dalam sekolah tersebut tidak memenuhi atau sangat kurang. Sekian laporan